Shalom saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada kesempatan kali ini saya mau mengajak kita semua, terkhususnya kita sebagai muda-mudi Kristen dimanapun kita berada. Dalam keadaan apapun, kita harus tetap bersyukur, kita harus tetap mengandalkan Tuhan. Karena kita tidak tahu apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Namun ketika kita sudah percaya dan kita mengandalkan Tuhan, maka Tuhan akan merancangkan kehidupan kita menjadi lebih baik dari apa yang kita pikirkan. Bahkan kita juga bisa menjadi berkat buat banyak orang. Nah, saudara-saudara, firman Tuhan yang saya mau bagikan untuk kita saat ini, kita bisa membuka bersama-sama dalam kitab Mazmur 119 ayat 9, 10, dan 11. Kita sama-sama membaca di bawah perikop, bahagianya orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Ayatnya yang ke-9, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu? Ayatnya yang ke-10, dengan segenap hatiku aku mencari Engkau, janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Ayatnya yang ke-11, dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Dengan beberapa ayat nats yang mungkin bisa menjadi pengantar untuk kita, demikianlah firman Tuhan. Berbahagia setiap kita yang tidak hanya membaca, tapi kita juga mau merenungkan dalam kehidupan hari lepas hari. Nah, ayat nats juga beberapa yang saya siapkan untuk kita bisa sama-sama belajar. Kita bisa melihat dalam kitab Amsal 4 ayat 23. Amsal 4 ayat 23 dan 1 Timotius 4 ayat 12. Teman-teman, ayat-ayat ini memotivasikan kita sebagai muda-mudi, remaja untuk menjadi teladan. Kita bisa menunjukkan integritas kita di segala aspek kehidupan, terkhususnya aspek kehidupan di zaman sekarang atau di kondisi saat ini. Seperti yang dikatakan dalam firman Tuhan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Artinya kita menjaga hati yang bersih, karena itu adalah integritas kita sebagai muda-mudi Kristiani. Nah, saudara-saudara, berbicara tentang mempertahankan integritas Kristiani ini di tengah-tengah himpitan dunia ini, tentunya kita harus memiliki yang namanya iman yang kuat. Kenapa? Karena dalam kehidupan ini tentunya pasti kita akan menghadapi banyak sekali tantangan dalam perjalanan kehidupan yang kita lalui, baik itu kemarin, hari ini, maupun masa-masa yang akan datang. Berbicara tentang konteks mempertahankan integritas di tengah-tengah himpitan dunia. Apa arti integritas Kristiani bagi saudara-saudari? Dan mengapa itu penting dalam kehidupan sehari-hari? Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai anak-anak Tuhan, kita dipanggil untuk mendekatkan diri kita kepada Dia. Dan itu sangat penting. Mengapa? Karena untuk menghadapi tantangan ini, kita butuh yang namanya kekuatan, iman yang kuat. Seperti yang dikatakan dalam firman Tuhan dalam kitab 1 Timotius 4 ayat 12 tadi, jangan seorang pun menganggap engkau rendah. Artinya ketika orang menganggap kita rendah, kita harus bisa menunjukkan dengan apa? Kita memiliki firman Tuhan dalam kehidupan kita. Kita tahu bahwa ketika kita bersama-sama dengan Tuhan, Tuhan akan menjaga hidup kita. Ketika kita menyerahkan segala persoalan kita, Tuhan akan membuat kita menjadi lebih baik. Bahkan Tuhan akan memberikan kita sinar. Ketika orang meremehkan kita di satu tempat, Tuhan akan membuat banyak orang bersorak-sorai, bersuka cita atas apa yang kita raih. Ketika kita bisa mempertahankan iman kita dalam sebagai anak-anak Kristiani, anak-anak Kristen. Untuk itu, saudara-saudara yang dikasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita sebagai orang-orang muda pasti sudah tidak asing lagi ketika kita mendengarkan kata integritas. Dimanapun pasti kita sudah tidak asing, ya. Integritas sendiri diartikan sebagai jati diri seseorang atau bagaimana seseorang mempertahankan pendiriannya, terkhususnya kita sebagai orang-orang muda, baik itu remaja maupun taruna, atau kita sebagai orang-orang yang sudah berpengertian, ya, terkhususnya kita di zaman sekarang ini. Firman Tuhan memberikan pedoman untuk mempertahankan integritas Kristiani, terutama di tengah-tengah
tantangan dan godaan, karena remaja itu merupakan masa depan bangsa. Pemersatu remaja adalah keharmonisan, dimana dalam menghadapi permasalahan yang dihadapi oleh remaja saat ini, penting untuk memiliki seperti mengikuti organisasi, mungkin ketika ada ibadat-ibadat atau kegiatan-kegiatan rohani, remaja bisa langsung terlibat di dalamnya, serta atau turut ikut, atau remaja bisa turut berpartisipasi di dalamnya, tidak hanya pergi duduk mendengarkan lalu pulang, tapi remaja juga bisa turut serta di dalam, bisa mengikuti dan bisa menjadi panitia atau bisa menjadi anggota-anggota di dalam yang melancarkan pelayanan tersebut. Itu bisa menumbuhkan iman remaja, sehingga iman mereka menjadi lebih kuat, iman mereka bisa lebih menjadi lebih terbuka, artinya mereka lebih mengerti apa arti itu firman Tuhan. Karena dunia zaman sekarang ini, ketika kita tidak mengarahkan hidup kita ke jalan yang lebih baik, kita akan tersandung. Dan ketika kita tersandung, itu ada dua sisi. Apa kita mau bangun dan kita melangkah, atau kita menyerah dan kita balik. Tetapi ketika kita bersandar pada firman Tuhan, kita akan bangkit, kita akan bangun, dan kita akan berjalan terus. Meskipun ada begitu banyak tantangan, godaan yang terus menghantam kita, tapi karena kita punya iman yang kuat, karena kita punya dasar yang kuat, kita sudah berlandaskan, kita sudah percaya, sudah mengandalkan, sudah menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan. Artinya kita sudah percaya bahwa meskipun ada begitu banyak godaan, tantangan yang datang menghampiri kita, tetapi kita percaya bahwa berjalan bersama Tuhan, pasti kita akan menuju pada kesuksesan. Mungkin teman-teman di sini ada dari contoh-contoh perilaku remaja yang terjadi dalam kehidupan zaman sekarang, seperti mungkin kekerasan atau hal-hal yang berbau negatif, atau tindakan-tindakan seperti membuli, atau seperti bercecok atau kegiatan hal-hal yang mungkin menyakiti hati orang lain. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan, kita harus mendekatkan diri kepada Tuhan. Kita harus terus mengandalkan Tuhan. Kita harus percaya bahwa Tuhan itu ada dalam hidup kita. Tuhan ada dalam hati kita. Kita tidak boleh melupakan Tuhan. Artinya ketika kita mau melakukan kesalahan, kita ingin, oh Tuhan Yesus, tolonglah saya tidak mau melakukannya itu. Biarlah Tuhan mari memberkati saya. Berikan saya iman yang kuat sehingga saya tidak melakukan hal tersebut, karena itu adalah hal yang tidak baik. Untuk itu kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus terus mendekatkan diri, harus terus mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Dengan cara apa? Kita harus menghidupi firman Tuhan. Seperti yang tertulis tadi dalam Mazmur 119 ayat 9, seorang remaja atau taruna itu dapat menjaga hidupnya itu bersih dengan menjadikan firman Tuhan itu sebagai pedoman utama. Meskipun dunia menawar begitu banyak godaan, tapi hidup yang berpegang pada firman Tuhan dapat membantu kita membedakan mana yang baik dan mana yang salah. Yang kedua yaitu kita harus mencari Tuhan dengan sepenuh hati, seperti yang tertulis dalam Mazmur 119 ayat yang ke-10. Dalam perjalanan hidup, seringkali remaja merasa rapuh, kehilangan arah. Namun dengan sungguh-sungguh mencari Tuhan dan berkomitmen dengan tidak menyimpang dari jalannya, saudara-saudara dapat menemukan kekuatan dan arah jalan yang jelas. Yang ketiga, kita harus menyimpan firman dalam hati, seperti yang dikatakan dalam Mazmur 119 ayat yang ke-11. Firman Tuhan itu tidak hanya perlu dibaca, saudara-saudara, tetapi kita juga harus menghayati, dan kita juga harus simpan dalam hati. Dengan demikian, mereka memiliki perlindungan batin. Orang-orang yang tidak hanya membaca, tapi mau menyimpan dan mengimani, mereka akan bisa mendapatkan perlindungan terhadap dosa dan pengaruh dunia.
yang keras sekalipun atau hal-hal yang negatif, mereka mampu untuk mengontrol, mereka mampu menguasai diri mereka sehingga tidak terlibat dengan hal-hal yang negatif. Saudara-saudara, remaja itu merupakan masa depan bangsa, yang dimana ketika menghadapi permasalahan, penting untuk memiliki yang namanya organisasi seperti yang saya katakan tadi. Artinya organisasi itu baik, organisasi kerohanian, organisasi yang melibatkan remaja-remaja saat ini, remaja-remaja yang orang bilang apa, ABG yang baru naik badan, itu bisa menjadi wadah bagi mereka dalam mereka bersosialisasi, atau bisa menjadi pembinaan khusus, bisa membantu mereka menjadi mengembangkan apa talenta mereka yang sesungguhnya, bisa mengetahui jati diri mereka sebagai anak-anak Kristen. Salah satu contoh organisasi yang bertujuan untuk mewujudkan hal tersebut tuh adalah dengan mengajak mereka untuk mengikuti seperti kegiatan rohani yang tadi saya bilang. Itu tuh sangat-sangat baik bagi anak-anak muda zaman sekarang nih. Susah, tapi ketika kita melihat lebih dalam, banyak anak-anak muda juga yang sudah turut serta di dalamnya. Artinya sebagai seorang remaja, taruna, muda-mudi Kristen, kita dapat menjaga hidup bersih dengan menjadikan firman Tuhan sebagai pedoman utama, firman Tuhan sebagai jati diri kita. Meskipun dunia sudah menaruhkan banyak godaan, tetapi kita harus berpegang pada firman. Dalam perjalanan hidup, seringkali kita merasa rapuh atau kehilangan arah. Namun seperti yang saya katakan, kita harus terus mencari Tuhan, berpegang, dan harus menjadikan Tuhan itu selalu ada dalam hati kita. Jangan kita meninggalkan Tuhan ketika kita sudah senang, ketika kita sudah punya kemewahan, kita sudah merasa kebahagiaan. Teman-teman, firman Tuhan tidak hanya perlu dibaca, tetapi dihayati dan disimpan dalam sini, di dalam hati. Di dalam hati simpan, tetapi jangan hanya disimpan ya teman-teman, disimpan, diingat, dan dilakukan seturut dengan firman yang kita renungkan. Nah, saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita sudah mendengarkan begitu banyak firman Tuhan yang memotivasikan kita, saya mau mengajak kita harus sadar apa itu kebenaran firman Tuhan yang sesungguhnya dan harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Dan kita harus menjadi anak-anak muda yang berintegritas dan dapat diandalkan. Karena menjadi anak-anak yang dibutuhkan baik di rumah, yang di lingkungan, masyarakat, maupun dimanapun kita berada, itu sangat-sangat wow, sangat-sangat menjadi, wah dia anak Tuhan, itu spesial. Karena menjadi anak-anak Tuhan itu sesuatu yang sangat luar biasa. Semua adalah anak-anak Tuhan, tetapi bagaimana kita bisa menjaga iman, menjaga jati diri kita sebagai anak-anak Tuhan, itu sangat-sangat luar biasa. Kita mampu menguasai diri kita mampu mengontrol diri kita untuk menunjukkan hal-hal yang positif, menjauhi hal-hal yang negatif, dan tidak tersinggung dengan hal-hal tersebut. Baik, saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Karena segala perkara yang kita lakukan itu, baik perkara-perkara kecil, perkara besar, ketika kita berlandaskan, mendasari dan mengandalkan Tuhan, maka semuanya akan ditambahkan kepada kita kekuatan, ketabahan hati. Bahkan apapun yang kita lakukan, kita akan merasa, wah saya bisa, saya mampu untuk melakukan, saya mampu untuk mengatasi itu tanpa persoalan, tanpa rumit sekalipun. Ketika saya sudah mengandalkan Tuhan, maka apapun yang saya lakukan itu semua terasa ringan. Untuk itu mungkin hanya ini firman yang dapat saya bagikan kepada kita semua. Semoga firman ini boleh menjadi
motivasi, terkhususnya kita sebagai muda-mudi Kristen, firman ini bisa menjadi dasar atau bisa menjadi landasan hidup kita untuk kita bisa menentukan kehidupan kita yang mungkin firman yang saya sampaikan ini tidak indah dan sempurna, tetapi kita sebagai orang-orang Kristen kita bisa membaca sendiri dalam kitab Mazmur 119 ayat 9 sampai dengan 11. Kita bisa pegang ayat-ayat ini, kita bisa simpan dalam hati kita. Kita bisa menjadikan firman ini sebagai motivasi, sebagai ayat dukungan dalam kehidupan kita, agar kelak kita bisa menjadi anak-anak muda yang harum, anak-anak muda yang memiliki integritas yang kuat dengan iman yang menyelamatkan kita. Baik saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan yang memberikan kita nafas kehidupan. Saya mengajak kita semua untuk kita tunduk untuk kita bersama-sama kita berterima kasih kepada Tuhan karena sampai dengan saat ini Tuhan masih menjaga kita. Tuhan masih memberikan kita nafas kehidupan. Bahkan sampai dengan detik ini teman-teman dalam keadaan sehat itu semua bukan karena kehebatan. Itu bukan karena teman-teman minum obat, bukan karena teman-teman pakai ramuan-ramuan atau minum jamu, tetapi itu semua semata-mata karena anugerah dan penyertaan Tuhan yang masih teman-teman rasakan dalam kehidupan teman-teman. Itu semua karena berkat dari Tuhan. Untuk itu saya mengajak kita untuk bersama-sama kita berdoa, bersyukur, melepaskan hal-hal buruk dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa manis yang ada dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah lewat anakmu Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk hari ini Bapa. Kami bersyukur dan terima kasih Bapa. Firman Tuhan yang telah kami baca, kami renungkan Bapa. Tidak hanya itu, tapi kami yang mau melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Mari Engkau lihat kami, perhitungkan kami satu persatu Bapa. Kami yang tidak hanya membaca, tapi dalam hati kami juga melakukannya sesuai dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Mari Engkau memberkati kami Bapa. Kami sebagai muda-mudi Kristen, kami mau terus mendekatkan diri kepadamu Bapa. Mari Engkau melihat kami juga sebagai anak-anak-Mu, sebagai anak-anak-Mu yang spesial dalam dunia ini Bapa. Meskipun banyak godaan-godaan dunia yang menghalau kami Bapa, tetapi Bapa, mari Engkau hadir dalam kehidupan kami. Berikan kami kekuatan, berikan kami perlindungan, sehingga ketika kami menghadapi tantangan dunia ini, kami tidak rapuh, kami tidak menyerah, tetapi kami mampu untuk melawannya, karena kami memiliki iman yang kuat, kami memiliki hati yang kuat, hati yang bersih. Kami mampu untuk mengatasinya, kami tidak merasa sendiri, kami tidak merasa tertekan, karena kami yakin dan percaya bahwa Tuhan menyertai setiap langkah dan perbuatan kami. Untuk itu Bapa, kami serahkan segala pergumulan kami. Di era sekarang ini dunia yang begitu menggoda dengan hal-hal yang negatif. Tetapi ketika kami bersandar, menyerahkan, mengandalkan Tuhan, maka Tuhan akan membuat perkara dalam kehidupan kami, perkara yang baik. Terima kasih Bapa, terima kasih. Segala pergumulan yang Engkau mampu, Engkau sanggup untuk membantu kami melewatinya Tuhan. Kami tidak bisa sebut satu persatu, tetapi Tuhan tahu apa yang kami rasakan, Tuhan tahu apa yang kami butuhkan. Kami minta pertolongan dan perlindungan-Mu Bapa. Terima kasih untuk hari kemarin, hari ini, bahkan hari-hari yang akan datang, masa depan kami, dan segala yang kami perlukan, segala yang kami butuhkan, segala kesehatan, aspek kehidupan yang kami jalani saat ini, itu semua bukan karena hebat dan kuat kami, tetapi karena penyertaan Tuhan, kasih Tuhan, yang masih menyertai kami sampai dengan detik, sampai dengan saat ini. Terima kasih banyak Bapak, terima kasih. Firman Tuhan yang kami sudah baca dan kami dengar, kami juga akan lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih banyak Bapak, terima kasih. Semua kami serahkan dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati, Tuhan memberikan berkat kepada kami, sehingga kehidupan kami ke depannya sebagai muda-mudi Kristen bisa menjadi lebih baik dari sebelumnya. Terima kasih banyak Bapak, terima kasih. Hanya ini doa yang dapat kami sampaikan ke hadapan hadirat-Mu. Lewat anakmu Yesus Kristus kami datang dan berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin.
Sekian jauh dari pembahasan firman Tuhan kita hari ini. Pesan saya kepada kita sebagai anak-anak muda, kita harus punya dasar yang kuat, yaitu iman yang menyelamatkan. Karena apa? Karena dengan iman yang menyelamatkan, kita sudah percaya dan kita sudah mengandalkan Tuhan. Bahkan kita sudah menyerahkan seluruh kehidupan kita di dalam tangan Tuhan. Oleh karena itu, haruslah menjadi anak-anak muda yang terus memiliki dasar yang kuat dengan mengandalkan Tuhan, sehingga apa yang kita lakukan itu tidak sia-sia, tetapi juga boleh menjadi berkat dalam kehidupan kita maupun orang lain. Shalom.